datang dalam acara ucapan syukur ulang tahun Sabda ke-27. Ya, selamat bergabung bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah bergabung melalui Zoom maupun melalui YouTube Sabda Alkitab. Ya, hari ini spesial seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kita merayakan kesetiaan Tuhan ya, celebration of God's faithfulness terhadap pelayanan Sabda selama 27 tahun. Oke. Next dari teman-teman admin. Ya, ini adalah kalender Sabda bagi mungkin masih ada yang tidak familiar dengan ini, adalah kalender Sabda bulan Oktober. Jadi bulan Oktober adalah bulan wellness, di mana kami juga melakukan kolaborasi dengan orang-orang Kristen untuk membangun membuat proyek-proyek yang bisa menolong orang-orang Kristen bisa bugar dalam kerohaniannya mereka gitu. Lalu kita masuk di acara terakhir atau puncak acara ya 29 Oktober ya Kak Roma ya. Nah, itu hari ini yaitu ucapan syukur. Ya, oke. Next. Oke, ini adalah susunan acara kita hari ini. Mungkin ada cukup banyak, ada 12 poin kalau kita lihat susunannya. Banyak tetapi, ini. Iya, tapi tentu saja kita akan berseru dan senang-senang karena hari ini adalah hari Tuhan, tapi sekaligus ucapan syukur ulang tahun Sabda yang ke-27. Oke, yang pertama kita akan langsung masuk di dalam doa pembukaan. Ya, oke. Saya mohon dengan kasih untuk Ibu Pita Sari memimpin kita dalam doa. Bu Pita, apakah bisa? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, pertolongan Tuhan menyertai Yayasan Lembaga Sabda hingga sampai hari ini. Kami bersyukur Lembaga Sabda boleh menjadi berkat menolong setiap anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia ini dimanapun mereka berada. Tuhan juga menolong setiap orang-orang, setiap tim yang ada di sana. Tuhan memberikan hikmat senantiasa, berikan kekuatan senantiasa, Tuhan berikan semangat senantiasa untuk terus melayani setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu-waktu kami ke depan untuk ngobrol, untuk merayakan kesetiaan Tuhan, menolong Lembaga Sabda menjadi saluran berkat Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Pita Sari. Oke, kita lanjut ke acara berikutnya. Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan mendengarkan kata sambutan dari co-founder Yayasan Lembaga Sabda, yaitu Ibu Yulia Oniyati. Untuk itu, karena Ibu Yulia juga sudah bergabung, saya langsung persilakan Bu untuk menyambut acara kita hari ini. Ya. Terima kasih banyak. By the way, kata sambutan itu biasanya acara yang paling senang saya skip. Karena biasanya sambutan itu sangat boring dan sangat formal dan enggak suka gitu ya. Tapi hari ini saya didolat untuk memberikan kata sambutan. Jadi enggak ada cara lain kecuali saya harus memberikan kata sambutan. Ya, saudara, hari ini hari yang istimewa. Tadi Nikos dan Roma sudah katakan hari ulang tahun, simbolis sebenarnya ya, karena tidak ada tanggal tepat gitu Sabda itu kapan lahir gitu, tapi karena di akta itu Oktober gitu ya, jadi kita pakai hari itu. Sebenarnya Sabda sudah lahir sebelum Oktober, tapi ya kita akan pakai Oktober sebagai simbolis saja bahwa Tuhan pernah memanggil kami untuk satu pelayanan yang kami tidak sangka sebelumnya gitu ya, tapi sungguh itu satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu semua, biasanya kami tidak pernah melakukan acara ulang tahun dengan orang luar. Biasanya hanya di dalam saja, internal dengan teman-teman Sabda gitu ya. Dan kami biasanya acara rutin kami setiap Oktober adalah kita sama-sama berkumpul, lalu ada renungan singkat, lalu masing-masing staf Sabda akan diminta untuk memberikan sharing tentang apa yang Sabda sudah lakukan selama ini gitu ya, dan berkat-berkat apa yang diterima oleh kami sendiri yang ada di internal Sabda untuk pelayanan Sabda. Lalu kami akan berdoa bersama-sama untuk Sabda. Nah, tetapi akhir-akhir tahun ini sahabat-sahabat Sabda semakin banyak gitu ya. Dan kami ingin berbagi dengan keluarga besar Sabda yang lain, sehingga kalau hanya dirayakan secara internal rasanya kurang
kurang lengkap gitu ya dengan kalau tidak dengan teman-teman dekat gitu. Jadi hari ini walaupun kita tidak merayakan heboh gitu ya, tetapi teman-teman dekat, para mitra, para donatur dan teman-teman yang menjadi teman akrab dari Sabda kita undang gitu ya. Terutama teman-teman juga dari MLC yang selalu belajar bersama-sama dengan kami. Nah, saat inilah kami boleh bersukacita karena kita punya Tuhan yang sama. Kita punya hati yang sepikir gitu ya untuk melakukan sesuatu yang Tuhan senang gitu ya. Kami sungguh ingin menyenangkan Tuhan. Dua hal yang saya tahu Tuhan inginkan, bahwa setiap anak-anaknya tuh bertumbuh ya, bertumbuh secara rohani. Kemudian yang kedua berbuah, dan berbuahnya bukan hanya sekedar berbuah gitu ya. Tuhan juga nggak mau kalau kita berbuah kecut gitu ya, tapi berbuah banyak dan berbuah manis. Dan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu hari ini merupakan hari yang sangat indah untuk kita bersama-sama menunjukkan kepada Tuhan betapa kami bersukacita akan apa yang Tuhan sudah kerjakan melalui persahabatan kami, melalui gandengan tangan kami dengan semua mitra untuk bersama-sama melakukan pelayanan bagi pekerjaan Tuhan di Indonesia. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, dan saya bersyukur kami punya begitu banyak teman untuk mendukung dan menolong kami. Dan kami tahu kami ini bukan orang kuat ya. Banyak orang berpikir ya di Sabda kan banyak Alkitab dan banyak bahan dan lain-lain. Pasti orang-orangnya kuat-kuat. Sama sekali tidak seperti itu gitu ya. Kami juga butuh dukungan, kami juga butuh support. Kami sendiri kadang jatuh, kami sendiri kadang lelah, kami sendiri kadang bosan, kami sendiri kadang stuck gitu ya. Tetapi kami bersyukur kami punya teman-teman yang banyak yang bisa memberi kekuatan kepada kami, dan karena itu hari ini kami sungguh bersyukur bisa mengajak sahabat-sahabat semua untuk boleh berdoa bagi pelayanan Sabda, terutama pelayanan untuk Indonesia gitu ya. Indonesia lah tempat tanah lahir kami, tanah lahir kita semuanya, dan tanah yang Tuhan kasih untuk kita boleh menabur benih dan juga untuk memanen hasilnya. Jadi sungguh luar biasa Tuhan setia. Selama 27 tahun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, walaupun kadang-kadang kami merasa capek, tetapi Tuhan selalu ada bersama dengan kami, di tengah-tengah kami. Dan sekarang kami ada di tengah-tengah para sahabat Sabda, dan itu sangat menyukakan hati kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yulia. Wow, luar biasa ya Kak Roma ya. Penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Oke, ya terima kasih Bu Yulia untuk sambutannya, dan kita akan masuk ke acara berikutnya, yaitu annual report pelayanan Sabda di tahun 2021 ini ya, yang akan dibawakan oleh Ibu Evi sebagai Ketua Yayasan Lembaga Sabda. Pada Ibu Evi dipersilahkan. Iya, terima kasih banyak Roma dan juga Nikos. Suaranya sudah cukup terdengar baik? Sudah. Oke, iya. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Ibu Yulia tadi yang sudah menyampaikan sambutan, sungguh membesarkan hati juga ya, bagaimana memang di belakang layar Tuhan yang menolong kita, menyertai kita ya, dan bersyukur hari ini bisa bertemu dengan sahabat-sahabat Sabda semua ya, yang bersama-sama kita baik lewat Zoom maupun lewat YouTube. Sekali lagi pada pagi hari ini saya mewakili dari Yayasan Lembaga Sabda ingin menyampaikan report pelayanan Yayasan Lembaga Sabda selama 2021 paling tidak sampai bulan Oktober ini ya. Untuk melihat bagaimana Tuhan telah memimpin kami dan kesetiaan Tuhan yang luar biasa sepanjang tahun 2021 ini sampai dengan ulang tahun Sabda yang ke-27 pada bulan Oktober. Dan annual report ini akan saya awali dengan ini ya, ketika kami memulai pelayanan Sabda pada tahun 2021, Ibu Yulia selaku salah satu founder dari Yayasan Lembaga Sabda memberikan vision casting kepada kami seluruh staf Sabda. Nah, supaya Bapak Ibu Saudara sekalian bisa merasakan bagaimana Ibu Yulia memberikan vision casting bagi kami semua, oleh karena itu saya memberikan kehormatan dulu nih kepada Ibu Yulia untuk menyampaikan vision casting pelayanan Sabda sebelum nanti saya akan lanjut kepada annual report dari Yayasan Lembaga Sabda. Saya persilahkan Ibu Yulia. Ya, cuman sedikit kan ya Evi ya? Banyak juga nggak apa-apa Bu.
Iya, Bapak Silakan, Ibu Bu. yang terkasih, kami itu bergumul banyak ya tentang visi yang Tuhan kami kasih. Iya, visi yang Tuhan kasih kepada kami. Secara formula gitu ya. Sebenarnya ada 3 core dari pelayanan Sabda. Kalau tadi Nikos menanyakan 3 penting tentang Sabda, memang inilah yang menjadi 3 bagian yang Sabda sungguh-sungguh gumuli gitu ya. Satu adalah Alkitab, dan itu menjadi core yang paling utama. Itu yang memimpin kami dan itu yang mendorong kami dari awal. Lalu kedua, teknologi. Teknologi kami pakai sebagai kendaraan yang Tuhan berikan kepada kami saat itu sebagai pionir untuk pelayanan digital di Indonesia. Kemudian yang ketiga, tidak mungkin Bible sendiri dan teknologi, tetapi Bible ini perlu aplikasi di dalam kehidupan pelayanan-pelayanan kita. Karena itu satu bola lagi adalah Christianity. Keseluruhan aspek kekristenan itu harus diwarnai dengan Alkitab, dan Alkitab harus menjadi fondasi untuk seluruh apapun pelayanan yang kita lakukan. Nah, 3 bola inilah yang membentuk visi Sabda, ya, yaitu IT for God. Bagaimana kami bersama-sama bergumul dengan kendaraan teknologi untuk melakukan apa saja yang Tuhan inginkan. Dan di dalamnya itu ada 3 domain yang paling utama, karena 3 core ini, Bible, teknologi dan Christianity, ini merupakan satu kombinasi yang sangat luar biasa. Kami melihat Alkitab dan teknologi itu menghasilkan satu biblical computing. Nah, ini satu istilah ya, saya kira bahkan di luar negeri ya, istilah biblical computing itu bukan istilah yang umum, dan tidak banyak yayasan di seluruh dunia yang sungguh bergumul dalam bidang ini. Dan Yayasan Sabda sungguh dipercaya Tuhan untuk bergumul di dalam biblical computing, dan sampai hari ini mungkin Yayasan Sabda hampir dibilang satu-satunya yayasan di seluruh dunia yang mengembangkan biblical computing secara luas, gitu ya. Ya, yang kemudian yang kedua, Bible dan Christianity. Alkitab yang menjadi dasar dari seluruh pelayanan kekristenan itu menghasilkan biblical engagement, di mana setiap pelayanan disentuh oleh Alkitab dan didasari oleh Alkitab dan menghasilkan interaksi yang aktif gitu ya dengan Alkitab. Nah, teknologi dan Christianity menghasilkan satu pelayanan yang lebih luas lagi secara umum, yaitu digital ministry. Inilah core domain dari Yayasan Lembaga Sabda. Itu Evi. Ya, terima kasih banyak Bu Yulia. Dan memang setiap dalam tahun 2021 kemarin ya, vision casting ini diberikan kepada kami sebagai perlengkapan kami melaksanakan restrukturisasi pelayanan Sabda. Nah, kalau mau tahu ya, ini rahasia umum sih sebenarnya di Yayasan Lembaga Sabda ya. Restrukturisasi pelayanan Sabda ini sendiri itu sebenarnya kalau dalam selama 27 tahun ini mungkin sudah lebih dari 7 kali ya, Bu Yulia ya, kita mengadakan restrukturisasi. Bukan karena pelayanan kita pelayanan yang nggak stabil, bukan karena pelayanan yang belum punya arahnya, tetapi justru kami melakukan restrukturisasi. Alasan yang pertama adalah karena adanya evaluasi. Hampir setiap tahun kami mengadakan evaluasi kerja, dan kebetulan memang kami punya target ada pelayanan 2020 ya, tahun 2020, dan ketika kami melihat evaluasi 5 tahun ya, sampai dengan pelayanan tahun 2020 ini, kami melihat bahwa pelayanan yang telah Tuhan berikan kepada kami itu sungguh luar biasa, banyak keberhasilan yang terjadi, tetapi kami tidak dapat menutup mata bahwa dunia berubah. Oleh karena itu, mau tidak mau pada tahun 2021 ini kami harus melakukan restrukturisasi yang cukup besar. Dan juga alasan yang kedua adalah kerinduan Sabda sendiri untuk semakin dapat berdampak bagi gereja. Karena jika kami hanya menyentuh orang per orang, menurut kami pelayanan kami sangat-sangat tidak efektif. Oleh karena itu kami rindu merangkul gereja, merangkul tubuh Kristus, dan memperlengkapi tubuh Kristus untuk mempersiapkan pelayanan digital dan pelayanan hybrid di Indonesia. Dan ketika itu sebenarnya sudah kami canangkan sejak tahun 2020, dan lebih mantap lagi Tuhan jawab ya, hal ini Tuhan jawab ketika dunia memasuki era new normal, dan
pemerintah kita, terutama Bapak Presiden Jokowi, selalu menekankan Indonesia harus mengalami transformasi digital. Oleh karena itu, ya, karena dunia berubah, Indonesia juga semakin maju, Sabda juga harus selalu relevan dengan perkembangan yang terjadi. Tidak boleh kita puas selalu dengan struktur pelayanan yang begitu-begitu saja, ya. Kita harus maju. Dan kami semakin menyadari jika selama ini Sabda memiliki banyak sekali produk-produk bahan, banyak sekali pelayanan yang telah Tuhan percayakan. Bagaimana kami bisa menjangkau para pengguna supaya mereka bisa menggunakannya secara efektif dan efisien untuk pertumbuhan rohani mereka, untuk mereka bisa melayani Kristus. Oleh karena itu, kami melakukan restrukturisasi pelayanan ini, tujuannya juga adalah supaya kami bisa lebih engage, kami bisa lebih user-centric ministry, ya, karena memang supaya produksi yang kami hasilkan bisa menjadi engagement dan pelayanan yang kami kerjakan bisa memperhatikan para penggunanya. Sekali lagi kami harus kembali kepada 3 inti atau visi misi dari Sabda, yaitu IT for God. Dan dalam menjalankan restrukturisasi pelayanan Sabda, kami dari Yayasan Lembaga Sabda juga pada awal tahun selalu diingatkan untuk melakukan cara-cara kerja yang digital, menggunakan cara-cara kerja next, ya, menggunakan cara-cara kerja yang bisa menolong kami menjalankan restrukturisasi ini dengan baik. Oleh karena itu, ya, kami membagi divisi Sabda. Jika dulu hanya kelihatannya itu hanya ada ITS, media dan resources, sekarang kami membagi pelayanan Sabda menjadi 3 plus 3 divisi. Kami tidak mengatakan jadi 6 divisi, tetapi 3 plus 3 divisi. Karena awalnya kami fokus hanya kepada produk dan services, dan pada tahun ini kami membuka lagi bidang yang baru, yaitu engagement. Jadi saat ini ada 3 plus 3 divisi, yaitu divisi bidang produksi dan juga divisi di bidang engagement. Untuk di bidang produksi kami ada ITS, dan ini memang ITS ini adalah jantung dari bidang-bidang pelayanan di dalam Sabda. Semua untuk yang bidang biblika juga dikerjakan di situ, servicesnya juga dikerjakan dari ITS. Lalu juga ada pelayanan media, Sabda Media, lalu juga ada resources, itu untuk bagian produksi, lalu untuk bagian engagement, masih sebagai core dari Yayasan Lembaga Sabda, yaitu biblical, ya, ini menjadi divisi yang paling awal di engagement, itu biblical engagement, di mana kami mengajak user untuk engage with Bible, lalu juga ada digital learning dan digital ministry, supaya pengguna bisa engage lagi dengan resources yang dimiliki oleh Yayasan Lembaga Sabda, lalu juga ada customer engagement, ya, atau customer experience, ya, di mana kami ingin supaya Sabda itu bisa lebih banyak lagi engage with people of God, supaya bisa merangkul tubuh Kristus dimanapun berada. Dan tadi seperti yang sudah saya jelaskan, dalam menjalankan 6 divisi ini, ya, struktur pelayanan Yayasan Lembaga Sabda yang baru pada tahun 2021 ini, kami sungguh menerapkan cara-cara kerja yang digital. Ya, kami menginvestasikan banyak sekali waktu untuk staf melakukan training, menambah kemampuan mereka untuk berpikir secara digital, menambah kemampuan mereka untuk bekerja secara digital, dan mempunyai skill-skill digital. Oleh karena itu, cara-cara kerja ini kami adaptasi, cara kerja yang agile, ya, cara kerja Kanban, lalu juga bahkan kalau diperlukan, ya, kita bisa pivot, ya. Dan ketika kami melakukan cara-cara kerja ini, kami juga sangat fokus kepada kemitraan dan kolaborasi, karena kami tahu nggak mungkin kami bisa melaksanakan cara kerja ini sendiri tanpa kami juga merangkul mitra atau merangkul para pengguna dan masukan-masukan dari para user. Ya, dan bersyukur karena pada tahun 2021 ini, ya, ketika kami mengerjakan struktur pelayanan Sabda yang baru, di belakang layar ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang telah Tuhan panggil untuk melayani di Sabda. Ya, pada semester 1 tahun 2021 ini kami mulai dengan 23 staf Sabda, dan bersyukur pada semester 2 sampai hari ini ada 27 orang, ya. Jadi ini kalau dilihat perubahannya dalam dua semester ini, ya, kita bisa lihat perubahannya dan bersyukur pemeliharaan Tuhan dan kesetiaan Tuhan yang luar biasa kepada staf Sabda. Di atas tuh yang waktu itu belum mulai kita dipenuhi dengan training, dan di bawah itu kita sudah kepalanya udah banyak isinya kali, ya, Bu. Dengan semua training yang diberikan oleh Yayasan Lembaga Sabda supaya kami mampu bekerja dengan struktur pelayanan yang baru.
Dan saya akan melaporkan highlight pelayanan dari Yayasan Lembaga Sabda berdasarkan dua bidang pelayanan, dua bidang utama pelayanan Sabda, yaitu berdasarkan dari highlight dari production maupun highlight nanti dari engagement. Pertama saya akan memberikan highlight pelayanan dari divisi yang production dulu, ada ITS, ada Sabda Media, dan Resources. Dan ini adalah highlight pelayanan dari semester 1. Kelihatannya sedikit karena ini highlight ya. Dan ini sudah dikategorikan. Jadi dalam satu poin itu ada banyak sekali pekerjaan yang dilakukan ya. Dari ITS sendiri ya, yang paling sangat kami kerjakan, kami kebut pada awal tahun adalah situs baca, dengar, nonton Alkitab bersama dan integrasinya dengan platform lain. Lalu juga kami mengembangkan app builder untuk komik Yesus Mesias. Ada 50 versi bahasa yang akhirnya bisa digunakan ya untuk komik Yesus Mesias lewat app builder ini. Lalu kami juga mengembangkan lagi asisten Alkitab Sabda ya. Lalu juga pengembangan server kami lakukan karena tidak mungkin kami bisa bekerja dengan baik tanpa teknis yang dipelihara dengan baik. Lalu juga ada training-training seputar AI seperti chatbot desain ini ya, diikuti oleh staf ITS hampir 1 bulan, dan juga ada peremajaan situs Sabda seperti yang Bapak Ibu Saudara sekalian ketahui. Situs Sabda itu ada lebih dari 100 dan satu persatu harus kami remajakan supaya bisa relevan dan bisa sesuai dengan perkembangan zaman. Dan sampai hari ini proyek atau rencana peremajaan situs ini masih belum selesai karena banyak sekali situs yang harus diremajakan. Jadi tolong doakan ya, karena memang staf ITS juga ini sangat terbatas nih, orang-orang langka yang ada di sini. Lalu yang berikut dari Sabda Media pada semester 1 bersyukur juga ya karena banyak sekali, karena 2021 ini memang tahunnya tahun multimedia kan, banyak sekali pelayanan-pelayanan multimedia yang mencuat gitu ya, sehingga skill di bidang multimedia harus dikuasai oleh staf Sabda Media, sehingga dilakukan training yang begitu banyak, lalu juga terus melakukan development untuk komik, baik itu komik Yesus Mesias maupun Kingston, lalu juga kami mulai masuk dalam proyek-proyek audio buku, dan juga mengusahakan untuk digital media library-nya supaya bisa diakses oleh masyarakat Kristen di Indonesia. Dari divisi resources sendiri ya, sepanjang semester 1 ini adalah highlight-nya, jadi ada pusat-pusat bahan di situ ya, kami kategorikan ada bahan Paskah, lalu bahan-bahan doa ya, kalender doa Sabda yang dahulu hanya dalam bentuk teks supaya gampang disebarkan dan disebarluaskan, lebih lagi kami menggunakan format baru sehingga nanti bisa lebih di-share lagi via sosmed, via chat, WA dan sebagainya. Lalu kami juga resources juga mengadakan diskusi 1 bulan dari buku lead ya. Lalu juga ada program khusus mengasihi bangsa dalam doa, lalu ada situs pustaka hijau, dan juga pengembangan untuk bahan-bahan multimedia dari resources Sabda yang selama ini terkenal dengan teks ya, yaitu kami melakukan lewat podcast untuk resources Ilsa. Dan berikut ini adalah beberapa contoh dari proyek-proyek yang sudah dikerjakan. Untuk Badeno sendiri, silahkan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa akses di sabda.id/badeno. Selain melalui situs, ini juga bisa diakses melalui bisa diakses juga melalui Telegram. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian tinggal bisa berlangganan Sabda Bot, lalu nanti bisa berlangganan setiap hari, bisa diingatkan ya untuk bisa membaca firman Tuhan, bisa baca, bisa dengar, dan bisa nonton Alkitab. Nah, ini adalah revolusi, cara baru untuk berinteraksi dengan firman Tuhan pada tahun 2021, dan bersyukur begitu besar animo yang diberikan oleh masyarakat Kristen Indonesia untuk program baca, dengar, nonton Alkitab bersama ini. Lalu ada juga komunitas-komunitas dari Badeno yang sudah kami buat, dan bersyukur juga untuk pengembangan proyek-proyek media ya, dari komik Yesus Mesias ya, lalu juga dari Kingston, lalu juga pengembangan ke kurikulum bahan-bahan mengajarnya yang bisa digunakan oleh para guru sekolah minggu maupun guru-guru agama Kristen. Next ya. Lalu ini adalah dari resources ya. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan, ada kegiatan-kegiatan klub baca buku Sabda, lalu ada pustaka Paskah online, dan lebih fokus lagi untuk pelayanan doa. Ini adalah highlight dari produksi untuk semester 1. Lalu untuk semester 2 masih berlanjut ya. Jadi pada semester 2 bersyukur untuk 1 staf magang yang telah Tuhan kirimkan dari Petra, sehingga bisa menolong lagi staf dari ITS untuk mengembangkan Topical Bible Engine ya. Ini adalah mesin ya yang nanti dapat menolong
orang percaya, penggunanya, pengguna software Alkitab ataupun situs-situs di ILSA untuk bisa mencari Alkitab sesuai topik-topik yang mereka perlukan. Jadi ini adalah sistem indexing Alkitab dan Biblika. Lalu ada update aplikasi Alkitab yang terbuka. Alkitab yang terbuka ini sendiri adalah proyek penerjemahan Alkitab yang dikerjakan oleh Yayasan Lembaga Sabda sejak tahun 2012. Kami lakukan update untuk app-nya. Lalu juga ada situs ebuku.org, di mana kami berharap akan banyak buku-buku dalam format digital yang bisa masuk dalam ebuku.org ini. Lalu juga kami menyediakan pustaka media Sabda, di mana para pengguna nanti bisa mendapatkan berbagai bahan media, di dalamnya ada gambar, video, audio, dan sebagainya ya, untuk belajar firman Tuhan. Lalu juga ada Google Playbook, janji, makna Natal nanti yang juga bisa kami harapkan menjadi hadiah Natal bagi masyarakat Kristen di Indonesia. Dari Sabda Media sendiri terus melanjutkan proyek-proyek medianya, menyelesaikan study guide untuk Tetelestai, ya, lalu juga development lagi kurikulum komik Yesus Mesias, ada pengembangan untuk kurikulumnya, lalu bekerja sama dengan Langham, ya, kami membuat proyek audio buku Firman Allah bagi dunia masa kini, dan nanti sore akan ada launching bertepatan ya hari ini, nanti sore juga ada launching untuk proyek audio buku ini. Lalu terus melakukan dubbing animasi dan juga terus lagi training untuk upgrade skill staff multimedia. Dari resources sendiri bersyukur ada kartu-kartu doa suku yang mulai muncul pada semester 2 ini dan dapat digunakan banyak sekali oleh komunitas-komunitas lain untuk mereka berdoa, satu hati berdoa bagi bangsa Indonesia. Lalu juga ada komunitas Sabda Resources, ada referensi bahan-bahan audio untuk belajar firman Tuhan. Lalu juga ada diskusi buku lagi ya dalam semester 2 ini, Liturgy of the Ordinary dari KBBS, dan juga secara khusus kami menerbitkan lagi publikasi untuk kalender doa dan juga lomba-lomba sehubungan dengan spiritual wellness. Dan berikut ini adalah beberapa yang bisa dilihat ya. Jadi ini ada penampakannya, ini masih dikatakan masih beta ya untuk topik.sabda.org ini. Silahkan nanti bisa dicoba-coba. Bisa mencari kata kunci yang diinginkan, nanti bisa keluar ayat-ayatnya, bisa keluar catatan-catatannya, lalu juga semua referensi yang dibutuhkan untuk satu topik ya, satu topik dalam firman Tuhan, begitu kaya dan pencariannya sangat cepat. Lalu juga next ya, ini untuk update AYT, kami melakukan update AYT itu teks dan bergambar. Jadi bisa melakukan sorotan ayat, lalu bisa membuat catatan ya, lalu juga bisa ada pembatas halaman, lalu juga ada media pustaka ya, media pustaka media ya, lalu juga ada ebuku.org. Di dalam ebuku.org ini bukan hanya buku digital berupa PDF, tetapi dari buku-buku tersebut bisa ada audionya, lalu juga bisa ada aplikasinya, dan juga mungkin bisa disediakan situsnya. Jadi dari satu buku digital bisa komplit ya, dan diharapkan ini nanti akan dijelaskan tersendiri lagi oleh rekan saya. Jadi saya skip dulu supaya saya nggak kasih spoiler di depan. Lalu ini adalah kartu-kartu doa yang diterbitkan oleh tim resources ya, diharapkan nanti ratusan kartu doa bisa disebar dan semakin banyak yang bisa berdoa untuk Indonesia. Jadi bisa diakses di misi.sabda.org, kartu doa suku ya. Dan ini ada Tetelestai, panduan study guide Tetelestai, di mana tidak hanya dapat menonton videonya, ada 11 narasi ya, 11 video untuk belajar firman Tuhan lebih dalam lagi, belajar tentang Kristus, tentang rencana keselamatannya, tetapi juga ini bisa dipakai untuk PA, ada panduan untuk mereka yang kelompok-kelompok PA, lalu ada panduan untuk pemimpin PA-nya. Jadi ini paket komplit ya, paket komplit. Lalu ini adalah audio buku Firman Allah bagi dunia masa kini yang nanti malam akan di-launching ya oleh teman-teman dari Langham. Nah, ini adalah highlight untuk engagement ministry tahun 2021. Ya, yang pertama ini semester 1 dari biblical engagement, dari ministry learning dan juga customer engagement. Yang pasti kami mendukung untuk gerakan Badeno. Kalau ITS tadi membuat strukturnya, membuat produknya, dari biblical engagement akan membuat gerakan Badeno ini dapat digunakan lebih banyak orang. Lalu ada pelatihan-pelatihan online, AYPA, pelatihan untuk menggunakan ya tutorial-tutorial alat studi Alkitab, lalu juga ada pelatihan-pelatihan untuk software Sabda, pelatihan situs Alkitab Sabda kami lakukan secara online. Lalu di Ministry Learning Center juga kami terus membuka kelas online ya, kelas online ada 8 kelas online tentang Alkitab dan kekristenan dan animonya cukup besar dari para peserta. Ya, lalu ada kami membuka klub baca buku Sabda pertama kali dulu dibuka oleh Ministry Learning Center
dan juga keaktifan peserta yang luar biasa untuk menduplikasi program MLC di dalam gereja. Lalu untuk customer engagement sendiri, karena ini kami merintis untuk customer engagement ini, jadi memang di sini kami mengusahakan untuk ada branding ILSA di sini, lalu peningkatan yang signifikan untuk kualitas dan kuantitas engage dengan gereja, untuk mendukung tadi Sabda for the Church, ya, lalu juga dengan mitra, pengguna, dan peserta event dari ILSA, dan kami juga secara terbuka menginformasikan apapun yang dikerjakan oleh Sabda melalui news.sabda.org. Ya, berikut ini yang bisa dilihat dalam slide selanjutnya. Ya, ini adalah event-event, ini sedikit ya dari yang bisa, ini layarnya muatnya segini. Jadi ini adalah event-event online yang kami selenggarakan selama semester 1 dari seluruh bidang engagement ya, yang ada. Dan next. Ya, ini adalah peserta-pesertanya. Ini kalau di foto ini kita punya banyak koleksi ini foto-foto seperti ini. Dan ini adalah salah satu contoh bagaimana bahan-bahan yang digunakan dalam ini ya MLC dipakai untuk memperlengkapi jemaat di dalam gereja. Ini digunakan dahulu oleh almarhum Pak Yermia ya. Dia mengirimkan report bahwa saya sudah mengajarkan, mentrainingkan tentang Yesus Juru Selamat, modul Yesus Juru Selamat kepada jemaatnya di gereja. Ya, bersyukur untuk ini. Nah, ini juga ya seperti tadi yang sudah saya katakan bahwa secara terbuka Sabda memberikan informasi tentang pelayanannya lewat news.sabda.org, lalu publikasi berita ILSA kalau dulu hanya berupa teks, sekarang kami terbitkan lewat berupa gambar juga ya, supaya dengan mudah dapat kami sharekan kepada para mitra Sabda, kepada para pengguna, dan juga efisiensi untuk media sosial Sabda. Dulu kita punya banyak sekali media sosial, lalu kami efisiensikan supaya bisa menjangkau dengan lebih baik lagi. Lalu ini adalah highlight untuk semester yang kedua, ya sampai Oktober ini, yaitu ada dari Biblical Engagement, kami ada bedah kitab, ini juga animo yang cukup besar, ada training bedah kitab, ya pelatihan-pelatihan untuk software Sabda dan situs Alkitab Sabda, training for trainers, lalu seminar-seminar biblika, lalu juga progres untuk membuat video-video tutorial, dan juga situs alkitab.co. Nah, ini nanti juga akan di-sharekan secara khusus ya waktunya. Lalu ada Ministry Learning Center juga masih terus membuka kelas-kelas online, dan juga mengusahakan derivatif bahan-bahan pembelajaran dalam bentuk grafis, supaya bisa diakses lebih banyak lagi oleh generasi digital lewat sosial media. Lalu customer engagement, juga terus mengikuti training-training untuk peningkatan pelayanan kepada user dan juga untuk peningkatan media sosialnya, lalu juga pengembangan relasi mitra dan laporan-laporan pelayanan, ya ada yang harian, ada yang weekly, dan ini event-event yang kami selenggarakan sepanjang semester 2 ini, ya. Lalu ini ada satu kesaksian yang luar biasa juga ya, bagaimana ketika mengikuti seminar cara-cara makan Alkitab, dia bisa menggerakkan teman-temannya di gereja untuk semakin rindu lagi belajar firman Tuhan. Ini kesaksian-kesaksian dari rekan-rekan yang mengikuti kelas bedah kitab, ya. Lalu kesaksian juga dari rekan-rekan yang mengikuti kelas MLC. Ya, ini banyak sekali ya kesaksiannya. Nah, bersyukur karena pada bulan Oktober ini kami seluruh divisi menyelenggarakan bersatu hati untuk menyelenggarakan bulan wellness, ulang tahun Sabda yang ke-27 dengan tema Wellness and Family and Ministry. Dan kami lakukan kemas acara ini puncaknya dalam Unhack 2021. Ya, jadi ketika kami memulai bulan September untuk masuk ke bulan Oktober, kami sudah mulai menggugah masyarakat Kristen di Indonesia untuk berpikir tentang keadaan atau kebugaran kita semua pada era pandemi maupun era tsunami digital ini. Bagaimana kita harus mengusahakannya bersama-sama, karena COVID ini, era digital ini ya membawa keadaan yang sebenarnya tidak baik-baik saja ya bagi kebanyakan tubuh Kristus di Indonesia. Sehingga kami melaksanakan beberapa pembukaan dan akhirnya puncaknya kami adakan dalam proyek kolaborasi wellness pada tanggal 15 sampai 22 Oktober yang lalu, dengan 1 hari kerja bareng dan 1 minggu juga kerja bareng gitu ya, dan menghasilkan ya, silakan next ya, dan menghasilkan satu cara berpikir yang baru untuk kita bisa mengerjakan atau menjawab kebutuhan masalah-masalah yang terjadi dalam gereja dengan satu dasar kolaborasi, yaitu design thinking. Ya, ada empati, definisi, ideasi, lalu prototype dan testing, dan ini kami kerjakan bersama-sama selama 1 minggu untuk menghasilkan proyek-proyek yang luar biasa, solusi-solusi yang luar biasa. Yang pertama adalah Wellness Resource Center, ya, ada ratusan bahan-bahan seputar kesehatan rohani yang ada di dalam situs ini ya,
well1.sabda.org dan well2.sabda.org. Ada spiritual wellness assessment board yang dapat menolong kita semua untuk mengukur kesehatan rohani kita maupun kebugaran kita. Jadi silakan nanti bisa dilihat di well1.sabda.org dan well2.sabda.org. Dan ini adalah para peserta AMHEK 2021 yang berhasil menyelesaikan kerja bareng selama 1 minggu dan menghasilkan solusi yang luar biasa yang tidak akan berhenti saat ini saja, tetapi akan kami terus lanjutkan untuk proyek wellness Kristen di Indonesia ini. Dan ya, here we are together. Kita merayakan kesetiaan Tuhan. Dari tahun 94 sampai 2021 Tuhan begitu setia dan tidak pernah ada habis-habisnya kami mengatakan terpujilah Tuhan. Luar biasa kebaikan Tuhan. Ya, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para mitra, ya, mengucapkan terima kasih banyak kepada pendukung setia Sabda, terima kasih banyak kepada gereja, kepada alumni, kepada staf Sabda, ya, kepada alumni staf Sabda, yaitu sudah ada ratusan, juga kepada para sahabat Sabda MLC, para pengikut, pelanggan, publikasi, dan pengguna dari proyek produk-produk pelayanan Sabda. Ya, we can do it alone. Ya, kami tidak dapat melakukannya sendiri. Itulah annual report kami dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih banyak. Saya serahkan kembali kepada Nikos dan juga Roma. Wow, luar biasa ya Roma. Wow, thank you Bu Evi, Bu Yulia yang sudah menyampaikan laporan tahunan dari pelayanan Sabda tahun ini. Namun kita juga akan melihat gambaran lebih luas lagi. Jadi kita akan menyaksikan bersama-sama bagaimana pelayanan Sabda selama 20 tahun ini dalam video pemutaran video sejarah Yilsa. Jadi tolong Tian untuk memutarkannya. Kami sama sekali tidak menyangka kalau tahun 1994 ternyata menjadi tahun yang bersejarah bagi pelayanan kami. Saat itu bersama dengan beberapa anak Tuhan, kami berbincang-bincang tentang Alkitab dan kemajuan teknologi komputer. Di negara-negara maju sudah tersedia Alkitab digital, bahkan juga software-software Alkitab yang dipakai untuk mempelajari Alkitab. Saat itu membicarakan software Alkitab masih sangat asing di telinga orang Indonesia. Tetapi kami merasakan gerakan Tuhan dan memprediksi Indonesia pasti juga akan butuh nantinya. Maka mulailah kami mencari informasi tentang Alkitab-Alkitab dan bahan-bahan biblika dalam bahasa Indonesia. Di luar dugaan, ternyata kami bisa mendapatkan informasi-informasi yang kami butuhkan. Tuhan mempertemukan kami dengan orang-orang dan yayasan-yayasan yang tepat. Sekalipun saat itu mereka belum memahami sepenuhnya teknologi komputer, bahkan ada yang skeptis dengan ide kami, karena dianggap belum zamannya, tetapi mereka mendukung. Tuhan ternyata membuka pintu-pintu dan bahkan jendela-jendela, sehingga roadmap untuk proyek besar ini semakin jelas. Selain Lembaga Alkitab Indonesia, kami juga bekerja sama dengan banyak penerbit Kristen lain. Software Sabda tidak hanya berisi Alkitab-Alkitab, tetapi juga bahan-bahan biblika untuk menjadi sistem studi Alkitab. Nah, disinilah sejarah Sabda dimulai. Tahun-tahun berikutnya, terutama tahun 1997, kami dibawa Tuhan ke samudera pelayanan digital yang lebih luas lagi. Internet dan teknologi informasi menjadi kendaraan yang Tuhan sediakan untuk kami berselancar, mengarungi samudera pelayanan biblical computing dan digital ministry di Indonesia. Puluhan situs-situs Kristen kami bangun untuk menjadi sarana bagi masyarakat Kristen Indonesia mendapatkan sumber-sumber bahan yang alkitabiah dan bermutu. Puluhan komunitas Kristen online juga dibuka agar semakin banyak orang saling engage dengan Alkitab dan bahan-bahan pelayanan. Teknologi mobile yang merajai saat ini juga kami pakai untuk menolong masyarakat Kristen Indonesia untuk lebih dekat lagi dengan Alkitab. Sabda menjadi tempat bagi anak-anak Tuhan untuk saling berbagi, bertumbuh, dan berbuah banyak. Visi IT for God menjadi semakin jelas dan semakin jelas bagi kami, dan itulah yang Sabda perjuangkan hingga saat ini. Kami percaya teknologi adalah dari Tuhan, karena itu harus kembali dipakai untuk memuliakan Tuhan. Digital World for Digital World to Digital Generation. Soli Deo Gloria.
Ya, wow, terima kasih untuk putarannya. Ya, seperti video tadi bilang ya, teknologi untuk kemuliaan Tuhan, jadi itulah yang diperjuangkan Sabda dari sejak berdiri sampai sekarang dan sampai nanti. Terpujilah nama Tuhan. Baik, kita akan masuk ke sharing dari Pak Johan Setiawan. Pak Johan Setiawan adalah sahabat Sabda dan juga merupakan dosen dari STTB di Bandung. Ya, kepada Pak Johan Setiawan kami persilahkan, Pak. Ya. Selamat pagi, rekan-rekan sekalian. Firman Tuhan dari Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Jadi saudara-saudara, ayat ini dimulai dengan 3 kata janganlah bermegah, begitu ya. Jangan bermegah karena ini, jangan bermegah karena itu, jangan bermegah karena itu. Sebetulnya Tuhan mau bicara apa dari firman Tuhan ini? Ketika ada sesuatu hal yang penting mau disampaikan, seringkali gaya bahasa Alkitab, baik PL maupun PB, menggunakan gaya bahasa kontras begini ya. Jadi ada sesuatu yang sangat penting, yang lebih penting daripada yang dikontraskan ini. Dan kita melihat di dalam ayat 23 ini, ada 3 hal besar yang dikontraskan dengan sesuatu yang lebih penting daripada itu. Mari kita selidiki lebih dulu 3 hal yang dikontraskan ini. Kita lihat Yeremia 9 ayat 23. Di sana dikatakan jangan orang bijaksana bermegah karena bijaksanaannya dan seterusnya. Nah, kata bermegah itu adalah kata yang terjemahan cukup lama ya. Kalau kita tahu bahwa ini adalah terjemahan yang diterbitkan tahun 74, kita jarang menggunakan kata bermegah sekarang ya. Jadi kalau kita lihat AYT 2018 kita akan jadi lebih clear di sini. Janganlah orang bijaksana membanggakan diri karena hikmatnya. Jangan orang kuat membanggakan diri. Oh, kita jadi tahu yang dimaksud bermegah itu adalah membanggakan diri. Kita ditolong oleh Alkitab Sabda ini, terjemahan yang kita pahami di sini. Dan kalau kita melihat di sini ada 3 hal yang dikontraskan tentang kebijaksanaan. Kalau kita hover di bagian yang diberi catatan di sini, dan kalau kita menyelidiki ayat-ayatnya, kita akan mendapati bahwa itu yang dikejar banyak orang. Kebijaksanaan sebagai nilai yang sangat tinggi, orang pengen hidup bijaksana, begitu ya. Kalau kita lihat di sini, kekuatan juga kita lihat dari beberapa ayat Alkitab yang lain, referensi silangnya menunjukkan ini sesuatu yang dicari orang juga, kekayaan juga, kalau kita lihat referensi silangnya. Dan bukankah itu hal-hal yang seringkali menjadi hal-hal ultimat yang dicari orang? Orang mencari kekayaan, begitu ya. Karena dengan kekayaan dia bisa menukar kekayaannya dengan banyak hal. Mau punya ini, punya itu, dan sebagainya. Beberapa orang mungkin tidak terlalu peduli pada kekayaan. Kalau ada kekayaan, oke. Tetapi dia mencarinya kebijaksanaan. Sekolah S1, S2, S3, begitu ya. Pokoknya mengumpulkan hikmat, pengetahuan. Nggak kaya, nggak apa-apa. Tetapi yang penting dia pintar, berpengaruh melalui pengetahuan. Beberapa orang lagi berpikir, kalau saya kaya, saya pinter, tetapi sakit-sakitan ya buat apa? Tidak bisa menikmati semuanya itu. Yang penting saya punya badan yang sehat dan terus menggunakan kekuatan badan saya untuk menikmati hidup. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kata janganlah kita membanggakan diri, kalaupun kita kaya, kalaupun kita bijaksana, kalaupun kita kuat, menunjukkan bahwa kalau begitu, kalau kita mau membanggakan diri, kita mau membanggakan diri karena apa? Begitu ya. Mari kita kembali ke dalam referensi di depan, dalam teks Alkitab di depan. Ayat 24, tetapi siapa mau bermegah? Jadi kata tetapi ini menunjukkan kontras. Kalau hal-hal yang begitu besar yang dicari orang di seluruh dunia itu, kita dibilang jangan kita berbangga hati karena itu, tetapi, berarti ini menunjukkan kontrasnya, tetapi siapa yang mau bermegah? Siapa yang mau berbangga hati, berbangga diri, baiklah bermegah karena yang berikut. Sesuatu yang lebih penting, lebih besar daripada kebijaksanaan, kekuatan, dan kekayaan itu. Dikatakan bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Ayat ini
ayat 23 dimulai dengan beginilah firman Tuhan, ayat 24 diakhiri dengan semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi inilah perkataan Tuhan sendiri yang Tuhan nyatakan kepada Nabi Yeremia, yang kemudian dituliskan dan disampaikan kepada kita. Kita sedang berhadapan dengan perkataan-perkataan Tuhan. Kita sedang berhadapan dengan curahan isi hati Tuhan tentang apa yang Dia suka. Dan kita melihat di sini apa yang Dia suka jika kita bermegah, jika kita memahami dan mengenal Dia. Mari kita lihat memahami dan mengenal Dia itu apa. Kalau kita lihat bahasa aslinya, kita lihat dari catatan sabda di sini ya, kita sangat dimudahkan untuk melakukan penyelidikan Alkitab dalam waktu yang cepat. Hal-hal yang kalau pada zaman dulu butuh waktu berjam-jam dengan banyak resources, kita tinggal klik saja saat ini. Untuk hal apa kita bisa bermegah? Firman Tuhan katakan bahwa Dia mengerti dan mengenal aku, memahami dan mengenal aku. Kata mengerti ada diambil dari kata sakal dalam bahasa Ibrani, dan mengenal dari kata yada. Kalau kita klik kata sakal ini, kita melihat penggunaannya di beberapa bagian Alkitab yang lain dan arti leksikonnya. Kita melihat bahwa di sini Tuhan ingin kita mengerti Dia secara benar. Jadi ini bicara tentang kita memiliki understanding yang benar, pemahaman yang benar tentang siapa Dia. Jadi Tuhan senang ketika kita mengenal Dia dengan benar sebagaimana Dia menyatakan dirinya. Itu pemahaman secara pemikiran. Kita memiliki pemikiran yang benar tentang siapa Tuhan. Dan kata sakal ini diikuti dengan kata yang lain. Kalau kita lihat di sini adalah kata yang sangat menarik. Bukan hanya mengerti, kita memiliki pengetahuan yang benar, tetapi juga yada. Kita sakal dan yada tentang Tuhan. Yada itu apa? Yada sebetulnya kata yang seringkali dipertukarkan dengan sakal itu, tetapi yada memiliki penekanan yang berbeda. Kalau kita lihat beberapa ayat-ayat, kata yada banyak sekali dipakai dalam Alkitab, terjemahan diterjemahkan dalam berbagai cara. Tetapi salah satu cara yang gampang kalau kita menggunakan Alkitab Sabda untuk melihat penggunaannya, kita tinggal klik saja di sini. Kemudian kita melihat bagaimana kata yada ini dipakai dalam seluruh Alkitab. Kalau kita melihat penggunaannya, kita melihat ternyata yada itu punya penekanan yang berbeda dengan memahami secara benar. Kalau kita klik beberapa bagiannya, di sini menunjukkan bahwa pemahaman secara pengalaman itu yang menjadi penekanan di sini. Pengalaman relasional, pengalaman dengan pribadi yang kita kenal, itulah yang menjadi penekanan dari kata yada, berbeda dengan sakal. Menarik juga, kata yada ini dipakai secara eufemisme tentang hubungan seksual. Misalnya, Kejadian 4 ayat 1 di sini. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, mengandunglah perempuan itu. Coba kalau kita klik di sini, Kejadian 4 ayat 1. Kejadian 4 ayat 1 ini. Dan lihat kata bersetubuh, di sini kata yang dipakai adalah kata yada juga. Menarik ya, kata yada itu bukan cuma mengenal, tetapi mengenal di dalam suatu keintiman, bahkan kata itu bisa dipakai sebagai eufemisme kata bersetubuh. Kalau orang bilang bersetubuh itu rasanya rada bagaimana, kemudian kata yang dipakai adalah kata yada, mengenal. Mengenal secara relasi, mengenal secara intim, secara mendalam. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang Tuhan suka. Tuhan sangat senang, Tuhan sangat suka ketika mendapati kita memahami dan mengenal Dia, memahami Dia dengan benar, dan bisa mengalami Dia, menikmati Dia yang kita pahami dan kita kenal itu. Dan kalau kita kembali ke teks kita ini, inilah yang Tuhan sangat rindukan di antara kita semua. Baiklah ia bermegah karena yang berikut ini. Kalau kita bermegah karena kebijaksanaan, kekuatan, dan kekayaan, buat Tuhan itu sesuatu yang tidak meaningful. Tuhan tidak impress dengan hal-hal itu. Tetapi kalau kita mengenal Dia, dan dari pengenalan itu kita mengenal Dia dengan benar, menikmati Dia, mengalami Dia, itu Tuhan katakan sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan senang sekali ketika kita memahami dan mengenal Dia. Pertanyaan kita adalah, kenapa begitu? Kenapa Tuhan senang sekali ketika kita memahami dan mengenal Dia lebih daripada segala kepintaran kita, kekayaan kita, dan kekuatan kita?
Karena pengenalan kita akan Dia merupakan dasar bagi segala sesuatu yang lain di dalam kehidupan rohani kita. Pengenalan yang benar dan pengalaman kita akan Dia. Di dalam bahasa Indonesia ada perkataan tidak kenal maka tidak sayang. Bukankah hukum yang terutama berkata, kasihlah Tuhan Allahmu, cintai Dia dengan segenap. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai pribadi yang tidak kita kenal? Kita hanya bisa melaksanakan perintah itu kalau kita mengenal Dia. Kita sakal dan yada akan Dia. Kita mengenal Dia dengan benar dan mengalami dan menikmati Dia. Kalau kita tidak mengenal Dia, maka tidak mungkin kita mencintai Tuhan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, tidak mungkin kita juga bisa menyembah Tuhan dengan benar. Bukankah definisi penyembahan adalah kita berespon kepada kemuliaan Tuhan, respon kepada kebaikan Tuhan, kekudusan Tuhan, hikmat Tuhan, kasih Tuhan, dan sebagainya. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, maka penyembahan kita hanya akan empty, hanya akan menjadi perkataan kosong. Pengenalan kita akan Tuhan membuat kita bisa berespon kepada Tuhan yang kita kenali dalam bentuk penyembahan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa mempercayai Tuhan? Sangat mudah mempercayai Tuhan ketika kehidupan itu baik-baik saja. Tetapi ketika kehidupan menjadi tidak well, begitu ya, bulan ini bulan wellness. Ketika kehidupan menjadi berantakan, semua rencana-rencana kita harus berubah karena pandemi ini dan sebagainya. Masihkah kita mudah untuk mempercayai Tuhan? Ada begitu banyak orang yang salah paham terhadap Tuhan, kecewa terhadap Tuhan. Karena itu bukunya Filipensi pernah jadi bestseller ya. The Disappointment with God, kekecewaan terhadap Allah. Where is God when it hurts? Banyak orang kemudian kecewa dan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena saya pikir akarnya adalah tidak mengenal dan mengalami Tuhan. Kalau kita mengenal dan mengalami Tuhan, kita akan percaya pada Tuhan. Bahkan ketika ada banyak situasi yang kita tidak bisa jelaskan, tidak bisa explain, tapi kita tidak kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang kita kenal. Pengenalan akan Tuhan akan mempengaruhi pelayanan kita. Bagaimana kita bisa membawakan tentang siapa Tuhan di dalam pelayanan kita, bahkan sampai ke segala suku bangsa, kalau kita tidak mengenal kekudusannya, keindahannya, kemuliaannya yang perlu dikenal, dibagikan ke banyak orang. Pengenalan akan Tuhan akan mempengaruhi kita untuk kita bisa mencintai Tuhan, memungkinkan kita untuk mempercayai Dia, menyembah Dia, melayani Dia. Basically segala sesuatu yang ada dalam kehidupan Kristen kita didasari oleh kita memahami dan mengenal Tuhan. Knowing God itu lebih fondasional daripada yang mungkin seringkali kita sadari. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita sedang merayakan ulang tahun Sabda pada hari ini, saya pikir apa esensi dari semua yang begitu banyak tadi ya, Bu Evi bilang tentang, saya akan cerita sedikit saja karena ini hanya highlight-nya, yang sedikit aja udah banyak sekali begitu ya. Saya lihat itu bukan kerjaan 27 orang, itu kerjaan 200-an orang mungkin ya seharusnya yang mengerjakan itu, tetapi luar biasa karya Tuhan di dalamnya. Tetapi sebetulnya what is the essence of all of this? Apa esensi dari biblical computing, kemudian resources yang sedang dikembangkan? Kita bisa sangat sibuk dengan begitu banyak aktivitas yang baik dan aktivitas yang menolong banyak orang, tetapi somehow kita bisa disconnect dengan what is the essence. Ya. Saya melihat bahwa esensi yang sedang kita kerjakan adalah membuat orang-orang hidup dalam firman, membaca Alkitab, mempelajari Alkitab, mengajarkan Alkitab, dan juga hidup di dalam Alkitab. Dan apakah Alkitab itu? Alkitab adalah penyataan Allah tentang dirinya sendiri, penyataan Allah secara khusus. Jadi ketika kita menolong orang untuk bisa membaca, menyelidiki, mengajarkan, dan mengalami Alkitab, kita sedang membawa orang untuk mengenal penyataan-penyataan Tuhan tentang dirinya. Jadi esensi dari apa yang sedang dikerjakan menurut saya adalah untuk menolong orang memahami dan mengenal Tuhan. Saya sering berkata kepada teman-teman mahasiswa, saya mengajar hermeneutika di STTB, dan saya mengajar beberapa tools, termasuk tools Sabda ini, sangat menolong. Saya senang mengajar hermeneutika pada saat Sabda sudah ada. Saya tidak membayangkan kalau mengajar hermeneutika sebelum ada tools Sabda, kerjaan saya lebih susah begitu ya. Tetapi saya berkata pada para mahasiswa bahwa kita bisa menyelidiki, kita bisa punya segala macam tools, kemampuan, keahlian
metode untuk menyelidiki Alkitab, tetapi kita bisa menjadi sangat piawai di dalam menggunakan semua tools itu, kita tetap tidak mengenal Tuhan. Jadi saya mendorong pada mereka bahwa esensi dari kita melakukan hermeneutik menyelidiki Alkitab adalah supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan benar dan kita bisa mengalami Tuhan yang kita kenal itu. Di dalam ulang tahun ini saya rindu mengatakan bahwa esensi dari apa yang rekan-rekan Sabda lakukan adalah kita sedang menolong umat Tuhan, gereja Tuhan, untuk mereka mengenal Tuhan dengan benar dan mengalami Tuhan yang mereka kenal itu. Dan saya rindukan supaya di dalam seluruh kesibukan pelayanan yang sangat luar biasa yang rekan-rekan Sabda sedang lakukan, rekan-rekan juga mengalami hal-hal itu ya. Mengalami knowing God itu menjadi satu desire yang menjadi bahan bakar kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Saya suka dengan kata-kata itu. Why do we do what we do? Kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan? Bukan sekedar melakukan, tetapi kenapa kita melakukan? Saya berharap jawabannya adalah kenapa saya melakukan coding, kenapa saya melakukan networking, kenapa saya melakukan ini, adalah karena jauh di dalam hati saya rindu mengenal Tuhan, dan bukan hanya saya yang mengenal Tuhan, saya rindu juga Tuhan dikenal oleh banyak orang. To know God and to make Him known. Itu menjadi bahan bakar, itu menjadi sukacita kita ketika kita mendengar orang menggunakan bahan-bahan ini dan orang-orang bertumbuh dalam pengenalan tentang Allah yang benar, hidupnya memuliakan Tuhan, pelayanannya digairahkan oleh pengenalan akan Tuhan itu. Kita bisa di dalam pelayanan yang terus-menerus berjalan, kita somehow kita bisa disconnect dengan hal-hal yang foundational dan basic ini. Saya rindu di dalam ulang tahun ini teman-teman Sabda boleh terus digairahkan oleh Tuhan. Kerinduan, desire untuk mengenal Tuhan secara personal, secara individu, dan kerinduan untuk membuat Tuhan dikenal menjadi api yang terus membakar kita untuk melakukan apa yang kita lakukan. Tuhan dan kemuliaannya, it's worth it, more than worth it untuk kita terus mengerjakan apa yang kita sedang kerjakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Sabda sedang mengerjakan satu pelayanan yang luar biasa yang saya mengucap syukur Tuhan sedang melakukannya di dalam tubuh Kristus di Indonesia secara khusus. Saya datang ke beberapa negara yang lain, dan tidak ada Sabda di sana. Dalam pengertian tidak ada biblical computing yang sedang dilakukan di sana, dan ada banyak hal yang terbatas. Di dalam konteks dunia yang terus berkembang ini, pelayanan seperti Sabda menjadi pelayanan yang sangat unik, sangat khas di dalam tubuh Kristus, dan perlu terus-menerus dipertajam, perlu terus-menerus kita terus bergandeng tangan di dalam berbagian di dalam misi Tuhan yang besar ini. Konten firman Tuhan, konten Alkitab yang sedang dibawa oleh teman-teman Sabda adalah konten yang tidak berubah. Tetapi konteks dunia ini sedang berubah. Kontennya tidak berubah, konteksnya sedang berubah. Sehingga perlu kontainer yang terus disesuaikan dengan itu. Supaya konten yang tidak berubah ini sampai dengan efektif kepada konteks yang terus berubah, kontainernya harus tepat. Saya melihat pada zaman dahulu, Rasul Paulus ketika dia di penjara, dia menggunakan teknologi massa yang paling canggih pada saat itu, yaitu surat. Ya, kalau sekarang kita bilang surat, kayaknya waduh jadul banget begitu ya. Tetapi surat postal system itu menjadi sesuatu yang hanya dimungkinkan kalau ada sistem jalan dan ada keamanan. Pemerintahan Roma membangun sistem jalan sekitar 80.000 km yang terhubung dari satu sama lain, yang memungkinkan orang membawa surat dengan aman dari satu tempat ke tempat lain. Waktu itu teknologinya menggunakan perkamen atau menggunakan papirus untuk dilakukan. Dan Paulus menggunakan itu. Surat yang dia tulis itu kemudian dibawa oleh pembawa pesan, kemudian di sana suratnya dibacakan kepada jemaat, dan bukan hanya satu jemaat seringkali, misalnya surat Galatia itu bukan hanya satu gereja Galatia, tetapi
gereja-gereja yang ada di wilayah Galatia, dibacakan surat-surat itu. Saya pikir Paulus saat itu menggunakan teknologi massa yang paling canggih yang dimungkinkan pada saat itu. Dan kalau kita melihat Gutenberg, waktu zaman reformasi, Martin Luther bisa menjadi sarana yang luar biasa dipakai Tuhan untuk reformasi, bukan karena dia yang memulai reformasi sebetulnya. Sebelum Martin Luther sudah ada para reformator yang lain, tetapi yang belum ada pada saat itu adalah mesin cetak hand printing press dari Gutenberg. Setelah ada mesin cetak, maka hal-hal yang dikatakan, ditulis, termasuk dalil-dalil yang dipakukan di gereja Wittenberg, Alkitab, tulisan-tulisan Martin Luther dicetak, kemudian dibagikan ke banyak orang sehingga menghasilkan revolusi. Alkitab bisa dimiliki oleh jemaat. Reformasi yang pertama sudah berhasil membawa Alkitab yang hanya ada di tangan para clergy kepada seluruh umat. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini, kalau dulu zaman Paulus dengan surat, zaman Martin Luther dengan mesin cetak, zaman sekarang apa? Zaman sekarang adalah dengan teknologi digital. Jalur-jalurnya bukan 80.000 kilometer jalan-jalan di Roma, tetapi dengan internet, luar biasa. Kita sekarang ada di dalam digital revolution, dan saya yakin kalau Paulus hidup pada zaman sekarang, Paulus akan sangat bersukacita dengan kesempatan-kesempatan menjangkau orang secara luas. Dan kalau Martin Luther hidup pada zaman sekarang, hal yang akan dia syukuri bukan sekedar Alkitab boleh ada di tangan kita, tetapi bukan saja Alkitab di tangan kita, kita sekarang juga bisa menyelidiki Alkitab melalui sarana-sarana. Saya pikir kita perlu membedakan hal ini ya. Ketika Alkitab ada di tangan jemaat, kita belum tentu bisa memahami Alkitab. Jadi akhirnya kita masih tergantung juga bagi para clergy untuk mengartikan Alkitab itu. Tetapi dengan Alkitab sudah ada di tangan kita, melalui teknologi cetak, teknologi digital memampukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh teknologi cetak, yaitu kita bisa menyediakan alat-alat digital untuk menyelidiki Alkitab. Saya pernah tumpuk buku-buku yang dipakai di dalam Alkitab Sabda di perpustakaan STTB, itu dari meja sampai ke langit-langit pun masih akan lewat lagi di sana. Bayangkan menyelidiki Alkitab dengan leksikon, dengan dictionary, dengan latar belakang, dengan interlinear, dengan macam-macam. Itu tidak heran itu hanya bisa dilakukan oleh para scholars pada zaman dulu yang punya akses terhadap resources itu. Tetapi kita sekarang jemaat awam bisa menyelidiki Alkitab sendiri dengan sehat, dengan baik, dan bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Dan itu dimungkinkan oleh teknologi digital sekarang lebih daripada apa yang sudah terjadi pada masa-masa sebelumnya. Jadi inti dari apa yang sedang kita rayakan pada hari ini adalah kita mengucap syukur pada Tuhan atas karya Tuhan membuat banyak orang bisa mengenal Dia melalui firman-Nya, dan bukan hanya mengenal Dia, tapi mengenal Dia dengan benar melalui firman-Nya yang didukung oleh alat-alat yang bisa dipakai untuk menyelidiki Alkitab, dan tidak berhenti pada penyelidikan Alkitab, tetapi apa yang dikenali tentang Tuhan boleh dialami, dinikmati, dan dibawa kepada sebanyak mungkin orang, supaya banyak orang juga mengenal Tuhan dan memuliakan Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan atas perjalanan Sabda selama ini, dan saya merindukan supaya Tuhan terus memberikan visi dan gairah yang baru kepada setiap orang yang saat ini menyerahkan hidup di dalam pelayanan di Sabda. Bukan pekerjaan yang mudah, yang dikerjakan ini kerjaan dari banyak orang seperti tadi ya, tetapi dengan resources yang ada, Tuhan bisa membawa 5 roti dan 2 ikan ini untuk memberi makan 5.000 orang dan lebih lagi. Dan itulah yang saya lihat Tuhan sedang kerjakan di antara teman-teman di Sabda. Terus bersemangat teman-teman, karena Tuhan itu worth it untuk mendapatkan seluruh kehidupan kita dan semua hal yang Tuhan sudah perlengkapkan dalam diri teman-teman untuk dilipat gandakan bagi kemuliaan. Tuhan memberkati. Semangat baru, kesegaran baru untuk kami semua, tetap bekerja di dalam Tuhan dan terus mengenal Dia. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama berdoa
Sebenarnya pokok doanya sudah mencakup dari apa yang sudah disampaikan Pak Johan tadi semuanya. Dan bersama-sama saya sudah melihat ada Pak Peter Hidayat, ada Pak Tantono dan Pak Joni yang sudah bergabung di dalam screen, dan kita akan berdoa bersama-sama. Nanti pokok doa yang pertama akan dimulai oleh Pak Peter Hidayat dari Sunergon yang adalah Departemen Misi Saat, Seminari Alkitab Asia Tenggara, yang merupakan mitra Sabda dan selama ini juga mendukung pelayanan Sabda dalam berbagai aspek. Ya, berikutnya yang kedua ada Bapak Tantono Subagio dari Yayasan Solo Insan Lestari yang juga merupakan sahabat Sabda sudah sejak lama dan hari ini akan membawakan juga dalam pokok doa. Lalu juga berikutnya ada Pak Joni Junaidi, sahabat Sabda yang berasal dari Gereja Kristen Batu Hidup Jakarta. Ya. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kami sekali lagi mengundang Pak Peter, Pak Tantono, dan Pak Joni dapat mendoakan topik-topik pelayanan yang doa yang sudah kami bagikan. Dan nanti bisa dimulai dari Pak Peter, akan diteruskan oleh Pak Tantono, dan akan ditutup oleh Pak Joni Junaidi. Dan teman-teman dari admin mungkin bisa untuk spotlight dari ketiga Bapak tersebut. Dan kami juga mengundang seluruh sahabat Sabda yang ikut hari ini bisa mendukung di dalam doa. Untuk itu kita akan berdoa dimulai dari Pak Peter. Silakan Pak. Baik, Bapak Ibu, mewakili Sunergon saat misi, saya mengucapkan selamat ya kepada Yayasan Sabda, Ibu Yulia dan tim yang sudah berjuang selama 27 tahun. Dan Tuhan memberkati. Mari kita sehati berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Engkau adalah Allah Pencipta, Allah yang berdaulat, Allah yang menggerakkan setiap manusia pilihan Tuhan untuk masuk ke dalam visi misi Allah, khususnya di negara Indonesia. Dan kami bersyukur selama 27 tahun Engkau menggerakkan pendiri, bahkan tim daripada Sabda untuk melihat ke depan. Tuhan, Engkau adalah berdaulat di negara Indonesia yang mayoritas berpenduduk Muslim. Justru disinilah Engkau memiliki rencana yang indah jauh sebelum daripada penggunaan teknologi dan media sosial ini berdiri bahkan terbentuk. Kami bersyukur dari awal Engkau sudah menghadirkan Sabda, di mana Engkau memiliki rencana ya Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam pergumulan Indonesia yang terus ingin mentransformasikan negeri ini, melalui kesulitan, banyak yang terjadi, Engkau memunculkan anak-anak-Mu untuk menyatakan kebenaran. Dan kami bersyukur ya Tuhan, melalui media digital, melalui media komunikasi yang begitu canggih, Engkau menghadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Ada lebih dari 191 juta orang yang sudah memakai internet, bahkan media sosial yang lain. Dan saya mewakili anak-anak Tuhan berdoa, biarlah Tuhan terus memberkati Sabda, untuk Tuhan memakai alat ini, menggerakkan generasi demi generasi, untuk sungguh-sungguh mereka menghidupi kebenaran melalui alat-alat yang sudah begitu luar biasa Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kehadiran daripada Sabda ini terus ya Bapa mentransformasikan, khususnya pemimpin daripada RI 1 yang mencanangkan revolusi mental. Biarlah ini dimulai melalui anak-anak Tuhan yang bukan hanya mengetahui kebenaran, tetapi mereka mau mengerti, bahkan menghidupi kebenaran ini melalui pelayanan yang sudah diadakan di Sabda ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami rindu dari generasi ke generasi, dari orang tua ke anak, bahkan cucu, cicit ke depan. Mereka sungguh-sungguh menerapkan kebenaran ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucapkan syukur atas 27 tahun di mana Tuhan sudah memberkati Yayasan Sabda ini. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan
kami kembalikan bagi Bapa di surga yang merencanakan yayasan ini dan memulai yayasan ini dari awal. Dan kami berdoa biarlah sampai kekekalan yayasan ini terus berlanjut, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga mereka dapat mengenal Kristus dan memuliakan Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah meletakkan visi dan misi, apa-apa yang menjadi tujuan yang dan kami kerjakan selama 27 tahun. Dan Yayasan Sabda menjadi pemula dan sampai saat ini menjadi pelopor digital ministry. Tuhan, kami sadari bahwa digital ministry adalah masa depan pelayanan kita, di mana orang akan semakin mengenal Tuhan dan semakin akan intim dengan Tuhan, dan itulah yang kami perlukan. Lebih dengan pelayanan digital ministry akan dapat menjangkau semakin banyak jiwa, akan dapat menjangkau semakin banyak generasi muda, dan orang-orang akan banyak lebih dimenangkan. Tuhan, digital ministry akan semakin berkembang. Kami sekarang sudah merasakan sendiri bagaimana Sabda dapat membantu bahkan suku-suku untuk mengenal Tuhan lebih baik lagi di dalam bahasa mereka. Indonesia mempunyai suku yang banyak sekali ya Tuhan. 700 lebih suku yang ada dengan bahasa masing-masing, juga dengan keragaman kebudayaan masing-masing. Dan Engkau ingin kami semua mengenal Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon kepadamu, tetapkan hati dan bantulah agar Yayasan Sabda tetap menjadi pelopor di dalam digital ministry ini, dan juga gerakkanlah hati orang-orang di Indonesia agar semakin terbuka terhadap pelayanan digital ministry, dan juga dapat menggunakan pelayanan digital ministry, dapat berpartner dengan Sabda, sehingga jangkauan pelayanan Sabda akan lebih luas lagi. Tuhan, kami pohonkan semua ini demi nama kemuliaan-Mu di bumi Indonesia ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Bapa kami di surga, sekali kami datang ke hadapan Tuhan, kami mengucap syukur untuk melihat segala pekerjaan dan kedaulatan Tuhan terus memimpin dari zaman ke zaman. Memberikan kepada kami satu keyakinan sekali lagi, kami melihat dengan mata kepala kami sendiri bagaimana Tuhan yang kami percaya, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang terus bekerja dan hadir pada setiap jam. Tuhan memimpin umat-Nya, Tuhan memimpin para utusan-utusan Tuhan untuk terus bekerja melayani. Demikian juga pada hari ini kami bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan melalui rekan-rekan kami di Yayasan Sabda. 27 tahun sudah Tuhan sudah izinkan pakai mereka untuk perluasan kerajaan Tuhan. Dan begitu banyak hal yang sudah mereka kerjakan. Tetapi kiranya hari ini kami semua dan khususnya teman-teman di Sabda tetap boleh melihat dan kemudian tidak berpuas diri dengan segala hal yang sudah mereka capai. Kiranya itu membuat mereka terus boleh rendah hati dan selalu mau bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Dan kami berdoa supaya visi yang sudah Tuhan tanamkan dalam hati mereka terus akan dipertajam melalui setiap pengalaman yang mereka kerjakan. Dan Tuhan akan mengutus orang-orang yang memiliki satu visi hidup, visi untuk membangun kerajaan Allah dalam hidupnya, untuk bergabung di dalam Yayasan Sabda.
Dan khususnya buat teman-teman yang sudah bergabung dengan Tuhan, akan tajam visi mereka. Dan mereka boleh melihat dan menangkap apa yang ingin Tuhan kerjakan melalui kehidupan mereka. Dan seumur hidup mereka boleh setia untuk mengerjakan visi itu. Dan kiranya cinta kasih Tuhan, cinta kasih Kristus boleh mengikat mereka sebagai satu tubuh Kristus di dalam Yayasan Sabda ini. Kami juga berdoa buat setiap orang Kristen yang lainnya, gereja dan lembaga-lembaga lainnya, boleh satu hati, satu visi, satu pikir untuk mengerjakan visi ini. Dan khususnya untuk mendukung pelayanan Sabda ini. Sekali Bapak mau serahkan untuk setiap orang yang akan Tuhan utus ke dalam yayasan ini. Kiranya mereka adalah orang-orang yang betul-betul mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan cinta itu kemudian mereka wujudkan di dalam satu pelayanan yang terus fokus kepada satu visi yang sangat jelas yang sudah Tuhan tanamkan di dalam Yayasan Sabda. Dan akan terus pakai Yayasan Sabda bagi kemuliaan kerajaan Tuhan dari zaman ke zaman. Supaya firman itu boleh dibawa kepada setiap orang yang betul-betul membutuhkannya. Khususnya bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Kali Bapak yang mau serahkan rekan-rekan kami, saudara kami yang terkasih dalam Yayasan Sabda ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan terus memakai mereka. Tuhan terus akan menyatakan pimpinan, penyertaan pada mereka. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, terima kasih Pak Peter dari Sunergon dan rekan yang hadir tadi ada Bu Sari juga dan Pak Tontono serta juga Pak Joni. Terima kasih. Ya, berikutnya nih karena tadi sudah dari mitra, ini ada dari teman-teman kita sendiri Kak Rom. Iya. Ada perwakilan nih dari Kak Yudo untuk ucapan syukur dari teman-teman staf. Perwakilannya Kak Yudo. Silakan Kak Yudo. Ya, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Perkenalkan saya Yudo, saya mewakili rekan-rekan staf Sabda. Sangat mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih setia Tuhan bagi pelayanan ini. Seperti yang sudah dilaporkan dalam annual report tadi, tahun ini kami boleh melihat lebih banyak lagi karya tangan Tuhan dalam setiap pelayanan Sabda. Baik dalam produk maupun komunitas-komunitas yang kami bangun. Kami sungguh bersyukur karena pelayanan Sabda disambut dengan antusias oleh banyak orang yang rindu untuk diperlengkapi pada masa-masa pandemi ini. Melalui webinar yang diadakan oleh Biblical Engagement, kelas-kelas yang diadakan oleh Ministry Learning Center, maupun kegiatan-kegiatan lain yang kami adakan juga pada bulan ulang tahun ini. Kami bersyukur bahwa kami semakin sadar bahwa kami tidak hanya menjadi berkat, tetapi sebaliknya, kami pun mendapat berkat dari sahabat-sahabat yang kami layani. Pada bulan ini kami juga sungguh bersyukur karena bisa berkolaborasi dengan banyak orang yang rindu untuk melayani Tuhan di ranah digital. Dalam event Unhack, kami belajar untuk berempati, mengumpulkan ide-ide, dan bekerja sama demi sebuah pusat spiritual wellness yang nantinya akan menjadi wadah bagi banyak orang untuk tidak hanya menjadi sehat secara rohani, tetapi juga kuat dan rindu untuk melayani Tuhan dan sesama. Akhir kata, kami semua yang ada di sini sangat bersyukur atas kasih setia Tuhan dan berterima kasih atas persahabatan yang Bapak Ibu tunjukkan kepada kami. Kiranya seluruh kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Salam IT for God. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Thank you ya Kak Yudo dan teman-teman yang di belakang. Thank you. Ya, ini nggak afdol kalau kita nggak nge-play satu video nih dari teman-teman juga nih Kak Rom. Karena tadi cuma Kak Yudo, nah sekarang kita akan menyaksikan video testimoni juga dari teman-teman staf Sabda dan juga ada video dari mitra pelayanan Sabda dari JPA, Jaringan Pelayanan Anak, dan juga Yayasan Gloria. Silakan teman-teman admin untuk play videonya. Selamat merayakan 27 tahun kesetiaan Tuhan. Tuhan Yesus Sang Sumber Damai selalu memberikan ketenangan dan menyertai-Mu. Dia akan terus menyempurnakan tugas dan panggilan-Mu sebagai misionaris digital. Tuhan sudah menyatakan kasih setianya selama 27 tahun ini dan akan meneruskannya dalam tahun-tahun pelayanan Sabda berikutnya. Terpujilah Tuhan. Kiranya Sabda terus berkobar, semangat, dan terus bergerak melayani semua orang. Tuhan menyertai. Semoga Sabda bisa membantu masyarakat Kristen Indonesia semakin well secara spiritual pada era digital ini. Semoga Sabda terus dan semakin rendah hati untuk dipakai dan dibentuk oleh Tuhan bagi kemuliaan-Nya. Teruslah setia menjadi garam dan terang di dunia digital. Tuhan selalu memimpin dalam pelayanan
makin giat di tengah pandemi untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Sabda semakin dipakai untuk memfasilitasi masyarakat Kristen mendalami firman Tuhan dengan cara yang kreatif dan inovatif, sesuai kebutuhan rohani pada era sekarang ini. Makin well dan makin seperti padi yang semakin matang, semakin berisi, semakin merunduk, dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Untuk Sabda, Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ingatlah selalu akan kepastian penyertaan Tuhan di tengah zaman yang tidak pasti. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan bagi Sabda. Semoga terus menjadi saluran berkat bagi tubuh Kristus. Amin. Tuhan itu baik. Apakah mudah berkomitmen 27 tahun dalam pelayanan digital? Tidak. Apakah bisa? Ya. Semata-mata karena kuasa Tuhan yang bekerja dengan kuat dalam Sabda. Bersyukur. Kiranya Tuhan terus pakai pelayanan Ilsa supaya lebih banyak orang percaya dapat mengenal Tuhan dan peduli terhadap kesehatan spiritualnya. Tuhan itu baik, kasih setianya bagi orang-orang yang mengandalkan Dia. Begitu juga bagi pelayanan Yayasan Lembaga Sabda. Bersyukur untuk kasih setia, pemeliharaan, dan pimpinan Tuhan atas Sabda hingga saat ini. Kiranya Sabda semakin Tuhan pakai untuk menolong banyak orang mengenalnya. Semakin berakar dan bertumbuh, semakin melebarkan sayap dalam penjangkauan digital. Bersyukur karena Sabda telah membawa warna bagi Indonesia sebagai alat pertumbuhan iman orang percaya. Sabda, jaya, jaya, jaya. Bersyukur atas kesetiaan Tuhan. Bersyukur Sabda dapat terus berkarya bagi kerajaan Allah. Tuhan baik. Puji syukur atas pemberian Tuhan, rahmat, hikmat, mitra, dan sahabat Sabda, sehingga Sabda terus dapat mengerjakan bagiannya seturut rencana Tuhan. 27 tahun adalah waktu yang tidak sebentar, tapi juga terasa sangat kurang jika dipakai untuk melayani Dia. Kiranya Sabda terus dan selalu dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus untuk mengabarkan Injil-Nya di tengah-tengah masyarakat dunia ini. God bless. Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan buat Sabda selama 27 tahun ini. Kiranya Sabda terus menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan di Indonesia, khususnya pelayanan digital. Kiranya Sabda terus setia dalam menjalankan panggilan Tuhan yang setia menyertai. Amin. Bersyukur dalam keadaan apapun, Sabda masih tetap setia mengerjakan panggilannya. IT for God. Sabda ada karena kebaikan Tuhan. Sabda ada karena kesetiaan Tuhan. Happy birthday ke-27 buat Sabda. Semoga dapat terus berkarya dan menjangkau lebih banyak anak muda. Selamat ulang tahun yang ke-27, semakin maju, sukses, dan solid di dalam Tuhan. Sekalipun di tengah pandemi, kiranya Sabda terus berkarya, karena banyak umat Tuhan yang menantikan berkat dari Sabda. Teruslah menjadi berkat. Jaringan Pelayanan Anak sangat berterima kasih karena Yayasan Sabda sudah menjadi mitra khususnya dalam menjangkau anak-anak, mewartakan kabar keselamatan sehingga anak-anak boleh mengenal Tuhan Yesus. Dan tidak hanya itu saja, melalui berbagai materi yang sudah diproduksi dan disebarluaskan oleh Sabda, anak-anak boleh bertumbuh mengenal Tuhan. Tentu kami sangat bersyukur atas kehadiran Sabda di Indonesia. Selamat ulang tahun ke-27 Yayasan Sabda. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman Yayasan Sabda, atas nama tim pelayanan Renungan Harian dan Yayasan Gloria, kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-27 bagi tim pelayanan Yayasan Sabda. Kami bangga sudah berpartner dengan Anda selama 25 tahun, melayani bersama, menghadirkan kerajaan Allah, dan memberitakan Injil di negeri tercinta Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Selamat ulang Selamat tahun. ulang tahun. Selamat ulang tahun.
Tun berkati. Ya, itulah ucapan syukur dari teman-teman kami, dari seluruh staf Sabda dan juga mitra kami. Oke, kita juga akan menaikkan ucapan syukur kita lebih lagi, yaitu melalui satu video yang akan dinyanyikan oleh teman-teman kami dari Sabda. Jadi Bapak Ibu juga bisa nanti bernyanyi ya bersama-sama. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menghadiri acara kami. Kami akan menyanyikan satu lagu Selamat Ulang Tahun untuk Sabda ke-27. Puji Tuhan, biarlah lagu ini menjadi doa dan juga harapan bagi Sabda untuk tetap setia dalam panggilan Tuhan. To God be the glory. Oke. Ya. Berikutnya kita akan mendengarkan launching situs alkitab.co dan juga ebuku.org. Nah, ini akan dibawakan oleh perwakilan dari divisi ITS oleh Mas Hadi. Pada Mas Hadi dipersilahkan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tengah kesibukan kami untuk perayaan hari ulang tahun ini, kami juga sedang mempersiapkan satu situs yang sebenarnya sudah kami pikirkan jauh-jauh hari juga, karena kalau tadi kita mendengarkan Mbak Evi menyampaikan terkait dengan struktur divisi yang baru, di situ ada biblical engagement. Jadi kami sebenarnya itu sudah memikirkan bagaimana kami ingin memberikan interaksi yang baik antara bahan-bahan dengan user melalui satu pusat yang ingin kami sediakan gitu. Nah, ini yang terbentuklah alkitab.co gitu. Jadi latar belakangnya adalah sebenarnya kita dari dulu sudah banyak situs-situs Sabda, tapi bagaimana situs-situs yang ada itu kita pertemukan sehingga yang saat ini kita buat menjadi pusat bahan-bahan biblical engagement. Di sini bahan-bahan biblical engagement bukan hanya Alkitab saja, tapi bahan-bahan yang terkait dengan biblical, bahan-bahan yang terkait dengan Alkitab yang lainnya. Dan ini juga biblical engagement mendorong orang-orang percaya untuk berinteraksi atau engage dengan firman Tuhan dengan cara yang
menyenangkan sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan generasi digital saat ini. Nah, ini visinya supaya visinya adalah perkembangan teknologi telah memudahkan anak-anak Tuhan mempelajari Alkitab secara bertanggung jawab dimanapun dan kapanpun, baik secara pribadi maupun berkelompok. Jadi di sini lebih fokus juga bagaimana Alkitab atau studi Alkitab bukan hanya dinikmati oleh diri sendiri, tapi secara berkelompok, secara bersama-sama. Lalu misinya adalah menjadi portal situs studi Alkitab berbahasa Indonesia. Ya, mungkin kalau kita sudah lihat di internet, banyak sekali bahan-bahan di luar yang menyediakan bahan-bahan berbahasa Inggris, tapi kita di sini akan fokus untuk bisa menyediakan bahan-bahan Alkitab, bahan-bahan biblika dalam bahasa Indonesia. Lalu bisa menjadi pusat engagement bagi mereka yang ingin melakukan studi Alkitab bersama-sama. Tadi sudah saya jelaskan. Lalu menjadi pusat bahan-bahan biblika yang bermutu. Nah, kita tidak akan sembarangan untuk menyediakan bahan-bahan tersebut. Bahan-bahan yang akan kami taruh di alkitab.co sudah kami kurasi, sudah bahan-bahan yang dapat bertanggungjawabkan. Isinya seputar studi Alkitab. Contohnya di sini adalah bagaimana mempelajari Alkitab, cara-caranya, metode-metodenya, dan juga cara-cara memakai Alkitabnya, cara-cara memakai program-program Alkitab, tutorial atau training-training yang akan kami lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa mengaksesnya di https://alkitab.co. Jadi URL-nya adalah alkitab.co. Di sini adalah halaman utama. Dan di halaman utama kita bisa melihat secara langsung event-event yang kami selenggarakan. Di sini event-event bisa terkait dengan seminar, bisa terkait dengan kelompok-kelompok kecil untuk mempelajari satu buku, satu kitab, atau training-training, misalkan training untuk melakukan studi Alkitab menggunakan alat-alat yang sudah kita siapkan, Sober Sabda, situs Alkitab Sabda, aplikasi Sabda, dan lain-lain. Dan di sini juga kita akan menyediakan Alkitab yang tentu saja ini fokusnya adalah memang menyediakan bahan-bahan Alkitab, dan di sini akan tersedia berbagai macam versi bahasa untuk Alkitabnya, dan kita akan mendapatkan studi hal-hal lain yang terkait dengan Alkitab, bahan-bahan lain yang mendukung sumber bahan, metode-metode, atau komunitas untuk melakukan studi Alkitab. Ini halaman home, ada contoh event terakhir atau halaman untuk mengakses bahan studi dan beberapa quote. Di halaman home ini akan selalu diupdate, jadi untuk saat ini baru ini, jadi di lain waktu, di lain kesempatan akan terus diupdate bahan-bahannya. Lalu ini beberapa menunya, ada banyak sekali kalau kita lihat. Jadi menunya sebenarnya tidak hanya di menu bar di atas, tapi ada di beberapa tempat dan itu saling terkait. Di sini kita berbagi menjadi beberapa tentang Alkitab itu sendiri, hal-hal acara atau event-eventnya, terus Alkitabnya, alat studi, metode, tutorial, media, dan sumber bahan. Di sini kita sudah secara overview sudah melihat konten-konten yang ada. Lalu kita akan lihat spesifiknya nih menu yang akan kita lihat ketika kita mengklik tombol 3 bar di pojok kiri atas, pojok kanan atas. Nah, ini sebenarnya fungsinya nanti juga akan dimungkinkan untuk melakukan searching, pencarian. Jadi untuk saat ini belum siap, belum ada, tapi nanti akan dikembangkan untuk bisa mencari bahan-bahan yang Bapak Ibu atau pengunjung butuhkan. Lalu di halaman footer itu akan tersedia beberapa menu yang lainnya juga, dan ini juga kebutuhannya langsung ke pengguna. Jadi ada menu engage, interaksi, ini ada kebutuhan-kebutuhan yang spesifik, misalkan untuk peserta MLC, untuk peserta training for trainer, untuk pemimpin PA, dan lain sebagainya. Lalu ini saya akan menampilkan beberapa contoh konten yang saat ini sudah kita siapkan. Ini adalah timeline dari biblical engagement atau pelayanan biblical yang sudah Sabda lakukan. Ini mulai tahun 1994 hingga tahun 2021. Bapak Ibu Saudara bisa melihat di menu timeline. Lalu ini adalah contoh beberapa isi dari Alkitab-Alkitab yang ada dari bahasa Indonesia, bahasa suku, dan bahasa Inggris. Ada puluhan versi Alkitab yang sudah tersedia. Dan ini contoh-contoh alat studinya, software Sabda, situs Alkitab Sabda, app Sabda, atau panorama Alkitab. Ini ada kalau kita masuk ke menu masing-masing akan ada penjelasan sendiri-sendiri, dan di situ nantinya akan diperlengkapi juga terkait dengan bahan-bahan yang terkait. Untuk saat ini baru informasi dasarnya yang tersedia. Lalu
halaman lain yang terkait dengan konten adalah konten-konten media. Di sini ada variasi dari Alkitab, yaitu bukan hanya teks saja, tapi dalam bentuk video. Di situ ada video Lumo dan macam-macamnya. Ada konten animasi Alkitab, ada komik-komik Alkitab, atau ada infografik yang menjelaskan terkait dengan topik-topik tertentu. Di sini ada contohnya tadi bahan-bahan PA yang Bapak Ibu juga bisa melihat bahan-bahan yang bisa mendukung untuk mempelajari Alkitab. Ada artikel-artikel juga. Lalu masih ada banyak hal lain yang bisa Bapak Ibu akses. Contohnya ada training, ada metode-metodenya, ada alat-alat, dan ada engage atau interaksi dengan orang lain terkait dengan event, kalender, dan lain-lain. Ya, demikianlah yang saya bisa sampaikan untuk situs alkitab.co. Bapak Ibu bisa mengaksesnya di situs alkitab.co. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan juga terkait dengan situs yang kedua, yaitu adalah ebuku.org. Situs ebuku.org ini adalah menjadi salah satu sumber penyedia bahan-bahan atau literatur elektronik Kristen yang berkualitas dan dapat memberi pandangan kekristenan yang benar dari dunia internet. Jadi di sini kita akan memfokuskan supaya Bapak Ibu Saudara bisa mengakses di satu tempat buku-buku yang sudah kami punyai, tentu saja dengan kerjasama dengan mitra-mitra yang kami lakukan, kami punya gitu. Jadi tidak hanya satu sumber saja, tapi beberapa sumber yang ada. Situsnya bisa diakses di ebuku.org. Nah, di halaman depan di sini akan langsung diperlihatkan semua bahan buku-buku yang ada. Di sini ada puluhan buku-buku yang saat ini sudah tersedia. Bapak Ibu bisa melakukan pencarian jika ingin mencari topik-topik tertentu di pojok kanan atas, atau bisa memfilter dengan beberapa topik-topik yang terkait. Di sini misalkan ada contoh topik misi, topik kepemimpinan. Bapak Ibu bisa memfilter topik-topik yang Bapak Ibu inginkan, sehingga itu nanti akan ditampilkan sesuai dengan filter yang dipilih. Lalu ini adalah contohnya, tadi kita sudah melihat beberapa situs filter yang lain yang bisa dilakukan selain yang kiri atas. Jadi tidak hanya itu saja, ini contoh filter untuk organisasi-organisasi lain, publisher. Nah, ini adalah satu contoh buku yang sudah kami masukkan juga di dalam situs ebuku.org, yaitu dari buku Langham, Firman Allah bagi Dunia. Bapak Ibu juga bisa memilikinya dalam bentuk APK, PDF, atau EPUB. Dan di situs ebuku.org juga tidak hanya bentuk PDF saja atau EPUB atau bentuk teks saja, tapi juga memungkinkan untuk audio. Jadi Bapak Ibu bisa play, bisa download sesuai dengan kebutuhan. Jadi bentuk audio, bentuk buku tidak hanya teks tapi audiobook juga. Dan ini contoh bentuk HTML yang bisa kita lihat juga jika nanti format yang tersedia adalah bentuk HTML. Ya, demikianlah dari situs ebuku. Bapak Ibu bisa mengaksesnya di ebuku.org.